Fikayo Tomori alami masalah lutut, akan jalani pemeriksaan medis. Bek AC Milan Fikayo Tomori dilaporkan mengalami masalah pada lutut kanannya. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis Italia Daniele Longo yang menyebutkan bahwa sang pemain akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Fikayo Tomori diketahui sempat merasa tidak nyaman pada lututnya setelah sesi latihan terakhir bersama tim. Staf medis Milan segera mengambil langkah antisipatif dengan menjadwalkan pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini, klub belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi sang pemain. Cedera ini tentu menjadi perhatian bagi pelatih Massimiliano Allegri, mengingat Tomori merupakan salah satu pilar utama di lini belakang Rossoneri, dan jika hasil pemeriksaan menunjukkan cedera serius, Milan bisa saja kehilangan salah satu pemain andalannya. Yusuf Fofana senang dapat kepercayaan dari Allegri. Gelandang AC Milan Yusuf Fofana merasa senang mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Max Allegri. Ia menilai dukungan dari pelatih dan tim membuatnya semakin termotivasi untuk tampil lebih baik di lapangan. Meski Samuel Ricci kini menjadi starter menggantikan Adrien Rabiot yang mengalami cedera, Fofana menegaskan perannya di tim tetap sama. Ia fokus menjalankan tugasnya dan terus bekerja keras agar bisa membantu Milan meraih hasil terbaik. Belakangan performa Fofana sempat menuai kritik karena dinilai kurang solid dalam bertahan. Namun Massimiliano Allegri menunjukkan keyakinan bahwa pemain asal Prancis itu memiliki potensi besar untuk berkembang. Setelah hasil imbang melawan Atalanta, Milan akan menghadapi AS Roma pada akhir pekan nanti. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Fofana untuk membuktikan diri dan menjawab kepercayaan yang diberikan kepadanya. Adrien Rabiot kejar waktu untuk pulih jelang laga kontra Parma. Menurut laporan dari Sky Sport, gelandang AC Milan Adrien Rabiot tengah bekerja keras untuk mempercepat proses pemulihannya agar bisa tampil dalam pertandingan melawan Parma yang dijadwalkan berlangsung dalam 10 hari ke depan. Laga tersebut akan menjadi pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Rabiot sebelumnya mengalami masalah kebugaran yang membuatnya harus absen dalam beberapa laga terakhir. Namun pemain asal Prancis itu dilaporkan menunjukkan perkembangan positif dalam sesi latihan individu yang dijalani di pusat latihan Milanello. Kehadiran Adrien Rabiot sendiri dianggap penting bagi pelatih Massimiliano Allegri, mengingat perannya yang krusial di lini tengah Rossoneri. AC Milan berharap sang pemain dapat kembali bugar tepat waktu agar bisa segera memperkuat tim dan membantu stabilitas serangan pasukan Massimiliano Allegri. Hasil pemeriksaan medis menyatakan Santiago Gimenez negatif cedera pergelangan kaki. Menurut laporan dari media Sky Sport, striker muda Santiago Gimenez baru-baru ini menjalani pemeriksaan medis setelah mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Kabar baiknya, hasil tes tersebut menunjukkan tidak ada cedera serius, sehingga kemungkinan cedera yang dikhawatirkan sebelumnya dapat disingkirkan. Meski begitu, tim medis AC Milan tetap memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pemain asal Meksiko tersebut. Gimenez akan menjalani evaluasi harian menjelang pertandingan penting melawan AS Roma untuk memastikan kesiapan fisiknya sebelum turun ke lapangan. Staf pelatih AC Milan dipastikan tidak ingin mengambil resiko yang dapat memperburuk kondisi sang penyerang, mengingat saat ini Milan sedang mengalami krisis pemain yang berposisi di lini serang. Keputusan akhir mengenai apakah ia akan diturunkan atau tidak akan diambil setelah hasil pemantauan beberapa hari ke depan. Christian Pulisic berpeluang tampil saat Milan hadapi AS Roma. Menurut laporan dari Sky Sport, Christian Pulisic menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihannya dan berpeluang kembali memperkuat AC Milan dalam laga penting melawan AS Roma. Meskipun peluangnya masih tipis, kondisi fisik Pulisic dikabarkan mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Sang pemain masih menjalani program pemulihan terpisah, namun ada optimisme bahwa ia dapat segera kembali berlatih penuh bersama rekan-rekannya. Kehadiran Christian Pulisic tentu akan menjadi dorongan besar bagi Rossoneri, mengingat kontribusinya yang konsisten dalam sektor serangan sejak awal musim. Namun staf medis Milan akan tetap berhati-hati agar sang winger tidak mengalami kambuhnya cedera saat kembali ke lapangan. Leo dipastikan tak alami cedera serius, namun kondisinya tetap dalam pemantauan.
Menurut laporan dari media Sky Sport, bintang AC Milan Rafael Leao telah menjalani pemeriksaan medis yang hasilnya menyingkirkan kemungkinan adanya robekan atau cedera serius. Kabar ini menjadi angin segar bagi Milan yang sempat khawatir dengan kondisi sang pemain setelah mengalami masalah fisik pada laga sebelumnya. Meski tidak mengalami cedera parah, kondisi Leao tetap memerlukan perawatan khusus dan manajemen fisik yang hati-hati. Tim medis Milan disebut akan terus melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kebugarannya untuk memastikan ia bisa pulih sepenuhnya tanpa resiko kambuh. Keputusan mengenai apakah Leao akan diturunkan pada pertandingan hari Minggu mendatang masih belum bisa dipastikan. Klub akan menunggu beberapa hari ke depan untuk menilai perkembangan kondisinya sebelum menentukan apakah ia siap bermain atau harus kembali menepi sementara. Sinyal keras untuk AC Milan, Mauro Icardi bisa hengkang dari Galatasaray. Rumor kepindahan Mauro Icardi ke AC Milan kembali mencuat. Di tengah performa striker lain yang menurun, agen Icardi menyebut sudah ada beberapa tawaran menarik untuk kliennya. Kontrak Icardi sendiri dengan Galatasaray akan habis pada Juni tahun depan, dan saat ini ia hanya menjadi pilihan ketiga di tim. Situasi ini membuat peluang hengkang di bursa transfer Januari semakin terbuka. Beberapa waktu lalu, Icardi sempat terlihat di Milan, memicu spekulasi negosiasi dengan Rossoneri. Namun ternyata ia berada di Italia hanya untuk menjalani terapi, bukan bertemu perwakilan klub. Meski begitu, masa depan Icardi di Galatasaray masih belum jelas. Agennya bahkan menegaskan bahwa klub belum memberi kepastian. Ia juga menyebut Galatasaray harus segera menentukan sikap sebelum Desember, karena setelah itu mereka akan mempertimbangkan tawaran lain. Menurut sang agen, Galatasaray tetap menjadi prioritas, tapi pemain sekelas Icardi tidak bisa menunggu terlalu lama. Ia juga mengaku sudah menerima beberapa tawaran besar, baik dari klub Eropa maupun luar Eropa. Pernyataan ini dinilai sebagai tekanan bagi Galatasaray agar cepat memperpanjang kontrak sang pemain. Namun bagi AC Milan, hal ini bisa menjadi peluang emas. Icardi mungkin tersedia dengan harga murah di Januari atau bahkan gratis di musim panas mendatang. Estupiñán sembuh, tapi posisi utamanya terancam pemain muda AC Milan. Kabar baik datang untuk AC Milan. Pervis Estupiñán sudah pulih dari cedera dan kemungkinan bisa bermain saat melawan AS Roma akhir pekan ini. Namun comeback-nya tidak menjamin ia langsung kembali menjadi starter. Pasalnya, Davide Bartisagi, pemain muda jebolan Akademi Milan, tampil sangat impresif selama Estupiñán absen. AC Milan sendiri sedang dalam tren kurang bagus setelah 2 kali ditahan imbang oleh Pisa dan Atalanta yang membuat posisi mereka disalip Napoli di puncak klasmen. Bahkan AS Roma terakhir juga ikut menyalip mereka. Menurut laporan calciomercato.com, pelatih Massimiliano Allegri masih belum bisa menurunkan Adrien Rabiot dan Christian Pulisic yang mengalami cedera. Tapi Pervis Estupiñán sudah siap kembali berlatih penuh mulai Jumat setelah 2 minggu absen karena cedera pergelangan kaki. Meski begitu, Massimiliano Allegri kemungkinan akan memulai Estupiñán dari bangku cadangan. Alasannya pelatih tidak mau ambil resiko dan Bartisagi sedang dalam performa puncak. Kini Massimiliano Allegri menghadapi dilema positif, tetap memberi kesempatan pada Bartisagi yang sedang bersinar atau mengembalikan Pervis Estupiñán ke posisi utamanya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.